Mungkin tidak pernah terbayangkan bahwa kita mampu melaksanakan suatu amal perbuatan selama ratusan tahun atau ribuan tahun yang pahalanya bisa kita dapatkan, karena tidak mungkin umat Nabi Muhammad ini bisa mencapai usia sampai ribuan tahun. Ya. Lalu pertanyaannya lah yang harus diganti, apakah ada amal perbuatan atau kebaikan manusia yang pahalanya itu bisa dirasakan mengalir hingga ratusan, ribuan tahun, bahkan sampai ke akhirat nanti? Ya, ada. Itulah yang disebut dengan wakaf. Ya, jadi wakaf itu adalah mengalihkan pemanfaatan satu harta yang dimiliki oleh seseorang yang awalnya adalah hanya dinikmati secara pribadi, kemudian pemanfaatan itu dialihkan atau diberikan kepada umum, ya, kepada umat. Ya, jadi baginda Nabi itu pernah mengatakan, "Idza mata al-insan", ketika mati seorang manusia, ya in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Ya. Ketika mati seorang manusia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, baginda Nabi mengatakan sedekatin jariyah, ya, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang diambil manfaatnya oleh manusia, atau sering kita katakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi mengatakan waladin sholihin yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, ketiga hal ini baginda Nabi mengatakan adalah amal-amal perbuatan yang pahalanya akan mengalir terus. Ya. Jadi baginda Nabi itu mengatakan demikian. Jadi selain ilmu yang bermanfaat, kemudian anak-anak yang soleh, termasuk juga adalah sedekah jariyah. Dalam hal ini maknanya adalah mewakafkan harta kita untuk kepentingan dakwah ini, untuk kepentingan tegaknya agama ini, atau untuk kepentingan umat manusia. Ya, jadi misalnya kita mewakafkan tanah kita untuk didirikan sebuah masjid misalnya, atau mewakafkan bangunan yang dimiliki oleh seseorang untuk dijadikan satu fasilitas untuk kepentingan dakwah misalnya, ya, atau mewakafkan harta apapun, mobil dan seterusnya yang bisa diwakafkan untuk kepentingan dakwah ini. Itulah yang disebut oleh baginda Nabi bahwa pahala yang dialirkan dari harta-harta yang kita wakafkan untuk kepentingan dakwah tadi, itu akan mengalir selamanya, bahkan akan didapatkan oleh orang yang mewakafkan hartanya itu sampai ke akhirat nanti. Maka dalam urusan wakaf ini tidak ada, ya, manusia atau orang-orang yang mampu menandingi betapa besarnya, ya, harta yang diwakafkan oleh para sahabat Nabi. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa apa yang diwakafkan oleh para sahabat Nabi, ya, terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa di dalam mewakafkan hartanya. Bahkan kalau kita melihat hari ini, apa yang ada di Mekah, apa yang ada di Madinah, banyak sekali peninggalan-peninggalan mereka yang sampai hari ini masih bisa dimanfaatkan oleh manusia pada umumnya, yang itu semua berasal dari wakafnya para sahabat-sahabat Nabi, yang baik itu yang berasal dari kaum muhajirin maupun mereka yang berasal dari kaum ansor. Itulah wakaf, harta abadi yang pahalanya mengalir terus sampai seseorang itu bukan hanya ribuan tahun, bahkan sampai akhirat pun dia akan merasakan hasil dari pahala wakafnya itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beberapa hal yang harus kita pahami tentang wakaf ini, bahwa wakaf bukan hanya bisa diatasnamakan perseorangan. Wakaf juga bisa diatasnamakan orang lain. Misalnya diatasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal misalnya. Ya, dari satu hadis sahih yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwa Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi yang mulia, pernah bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ibuku telah wafat, lalu bisakah pemanfaatan hartaku ini aku sedekahkan atau aku wakafkan atas nama ibuku?" Lalu baginda Nabi mengatakan, "Tentu saja bisa." Lalu setelah itu pun kemudian Sa'ad bin Ubadah mewakafkan kebunnya, kemudian juga mewakafkan sumurnya untuk kepentingan dakwah agama yang mulia ini. Ya, jadi bisa wakaf itu kita atasnamakan orang-orang yang kita cintai misalnya. Ya, lalu yang kedua, wakaf juga bukan hanya bisa di atasnamakan perseorangan.
Wakaf juga bisa diatasnamakan kelompok. Wakaf juga bisa diatasnamakan secara jama'i, ya, secara bersama-sama. Ini didasarkan atas satu hadis yang juga terdapat dalam Sahih Bukhari, ketika Bani Najjar mereka mewakafkan kebunnya, ya, untuk Masjid Nabawi pada masa-masa kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa di dalam mewakafkan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah orang-orang yang paling utama di dalam mewakafkan hartanya untuk kepentingan agama ini, untuk kepentingan jihad fisabilillah, untuk kepentingan para duafa, orang-orang yang lemah, untuk kepentingan dakwah dan seterusnya, untuk kepentingan bagaimana agar tegaknya kalimat-kalimat Allah di atas muka bumi ini. Maka apapun yang kita berikan, di mana itu bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama untuk perjuangan itu, maka itulah yang disebut dengan wakaf. Yang penting adalah yang diwakafkan itu adalah zat yang halal, ya, harta yang zatnya halal, pemanfaatannya juga bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama, kemudian bisa diperjualbelikan dan juga berasal dari perolehan yang halal. Maka ketika seseorang mensedekahkan makanan dan minuman misalnya, itu tidak bisa disebut dengan wakaf, karena itu adalah pemanfaatan yang sifatnya waktu yang singkat, ya, tidak untuk waktu yang lama. Maka seorang muslim yang cerdas, dia tidak akan hanya mengandalkan amal perbuatan pribadi saja, dia tidak hanya akan mengandalkan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ya, tetapi dia juga akan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk agama ini dengan melakukan apa yang disebut dengan wakaf tadi. Maka kalau kita bisa lihat hari ini, fenomena banyaknya crazy rich misalnya, yang dimana di antara mereka juga terdapat kaum muslimin, maka tidak akan ada gunanya ketika kekayaan mereka itu hanya mereka tabung di bank, kemudian hanya mereka gunakan untuk kepentingan pribadi misalnya, ya. Tapi tentu akan jauh lebih bermanfaat ketika kekayaan yang dimiliki itu dimanfaatkan atau diwakafkan untuk pemanfaatan umat misalnya, untuk kepentingan dakwah ini, ya, apakah itu berupa kendaraan, apakah itu berupa tanah, apakah itu berupa rumah, apakah itu berupa bangunan, apakah itu berupa pakaian misalnya. Kalau itu semua bisa memberikan manfaat kepada umat, memberikan manfaat untuk dakwah, memberikan manfaat untuk perjuangan tegaknya agama Allah yang mulia ini, maka itu akan sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang mewakafkan hartanya itu. Memang untuk mewakafkan harta itu seolah-olah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu bukan sesuatu yang mudah. Maka ketika dalam konteks jihad, Allah Subhanahu wa taala selalu mendahulukan harta daripada nyawa. Ya, Allah katakan jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, jadi berjihadlah kalian di jalan Allah, ya, untuk tegaknya agama Allah ini bi amwalikum. Allah mengatakan amwal dulu, harta dulu, ya, dengan harta kalian. Kemudian Allah katakan wa bi anfusikum, dan juga dengan harta dengan jiwa kalian. Ya. Jadi orang-orang yang cerdas tidak akan melupakan ibadah yang disebut dengan wakaf ini. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang cerdas itu, dari bagian dari orang-orang yang mau dan rela serta ikhlas di dalam mewakafkan harta kita untuk kepentingan agama ini, untuk kepentingan dakwah ini, untuk kepentingan umat ini, dan juga untuk kepentingan tegaknya kalimat-kalimat Allah di atas muka bumi ini.